Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala arsyafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua Masjid Al-Jihad atau yang mewakili, yang terhormat kepada Ustadz Arisman, yang terhormat kepada Ketua Baiker Fisabilillah atau yang mewakili, dan yang terhormat kepada para jemaah Masjid Al-Jihad dan rombongan Baiker Fisabilillah. Puji syukur atas kehadiran Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di subuh kali ini. Dan salawat serta setiring salam kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara pada subuh kali ini yaitu 1 pembukaan, 2 kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Jihad atau yang mewakili, dan sambutan dari Baiker Fisabilillah, 3 tausiah, 4 doa, dan 5 penutup. Marilah untuk membuka acara pada subuh kali ini, ada baiknya kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara kedua yaitu sambutan dari Ketua Masjid Al-Jihad, Al-Jihad ya. Ya, kepada ketua masjidnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati para ustadz dan yang tergabung dalam Baiker Fisabilillah yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat subuh Masjid Al-Jihad Kelurahan Kayara Kuning. Pertama-tama marilah kita untuk memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, lebih-lebih nikmat iman Islam kita, sehingga pada pagi hari ini walaupun cuacanya agak gerimis, tapi alhamdulillah kita pada pagi hari ini di awal bulan Ramadan kita bisa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan pada hari ini kita mendapatkan tamu dari Baiker Fisabilillah. Ini suatu untuk penyemangat kita para jamaah Masjid Al-Jihad pada pagi hari ini. Salam dan selawat tidak lupa kita kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besarin Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga kerabat yang khususnya kita yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang terus tergabung di Baiker Fisabilillah. Kami mewakili dari pengurus Masjid Al-Jihad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena pada pagi hari ini mungkin sudah sekian kali untuk hadir subuh berjamaah di Masjid Al-Jihad, tapi alhamdulillah saya baru sekali ini untuk bisa bertemu para teman-teman kita pada pagi hari ini yang tergabung dalam Baiker Fisabilillah ini, karena mungkin yang koordinasinya itu Ustadz Rojali itu baru hari apa itu dengan saya kan, maka saya kondisikan melalui grup WA bahwa nanti ada kedatangan tamu dari Baiker Fisabilillah untuk subuh berjamaah di Masjid Al-Jihad. Tapi alhamdulillah kayaknya jamaahnya banyak dari luar, bukan dari dalam. Maklum jam 5 lah berangkat mantang Pak, ya kan. Ini suatu kehormatan bagi kami selaku pengurus Masjid Al-Jihad. Ya, kami sangat berbangga karena Masjid Al-Jihad ini bisa menjadi tempat untuk
berkumpul dan untuk diadakan subuh berjamaah pada pagi hari ini. Kami juga mewakili dari pengurus Masjid Al-Jihad mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam penempatan dan sebagainya ini kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu dan para jemaah semua. Sekali lagi kami atas nama pengurus Masjid Al-Jihad sekali lagi mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat Masjid Al-Jihad dan Bikir Fisabilillah, saya dari pengurus Masjid Al-Jihad ini mengharapkan kalau bisa tiap pagi, Pak, ya kan, tiap pagi kita berjamaah di sini. Ya, kadang-kadang kita ini bukan apa, termasuk saya, mungkin kalau subuh itu berat datang ke sini. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini nih suatu penyemangat bagi kami, khususnya jamaah Masjid Al-Jihad Kelurahan Kayara Kuning yang di wilayah RT 7. Mudah-mudahan besok pagi Masjid Al-Jihad ini penuh seperti ini. Walaupun dari tim Bikir Fisabilillah tidak hadir di sini, mudah-mudahan para jamaah Masjid Al-Jihad ini insya Allah bisa penuh seperti ini ya. Mungkin tidak panjang lebar saya di sini untuk menyampaikan, mungkin lebih kita sama-sama mendengarkan tausiah pada pagi hari ini itu yang terpenting untuk bisa menambah ilmu bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa untuk bermanfaat untuk para jamaah Masjid Al-Jihad Kelurahan Kayara Kuning. Mungkin ini saja sambutan saya mewakili dari pengurus Masjid Al-Jihad. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih pada Ketua Masjid Al-Jihad atas sambutannya. Baiklah, ini sambutan kedua, itulah sambutan dari Bikir Fisabilillah. Untuk mengetahui Bikir Fisabilillah ya, silakan Kak Sairi ya. Kak Sairi. Ustaz Sairi ya. Kamu tuh tadi. Selamat datang kepada Ketua Bikir Fisabilillah Bapak Muhammad Wahyudi. Langsung sambutan Tuan. Nah, kamu tuh belum tahu orang kena. Tafadhol. Wakilkan suara nyilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz kami penceramah pada subuh hari ini, Ustadz Arisman MPDI. Yang kami hormati Ketua atau pengurus Masjid Al-Jihad yaitu Bapak Sucipto Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Seklur, ini rombongan Bikir Fisabilillah ini. Yang kami hormati Ketua kami Bapak Muhammad Wahyudi selaku Ketua Bikir Fisabilillah Banyuasin. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh mebel ada di sini, tokoh berkah ada di sini juga, tokoh bangunan ada di sini juga, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Mohon maaf tidak baca aku sebut ke
siko-siko karena acara ini subuh, mungkin ada yang nak begawi kan, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Belum ya, belum baru buka lah nutup. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan suatu kenikmatan, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat berkah, nikmat rezeki, dan nikmat kesempatan kita berkumpul subuh berjamaah subuh berjamaah di Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat dari subuh sampai ke siang nanti dan malam nanti bernilai ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya kami biker fisabilillah ini sudah yang ketiga kali subuhan di sini. Ini yang ketiga. Jadi mungkin cukup banyak tahunya Bapak Ibu dengan biker fisabilillah. Nah, isi-isi dari biker fisabilillah ini Bu, Pak, kami ini belajar juga. Belajar cara membawa acara tadi itu langsung itu. Ditunjuk langsung kan. Jadi belajar sambil langsung dipraktek ke. Sudah itu mohon maaf baik, misalnya dari bawa acara sampai kami datang ini kan mungkin ada khilaf salah atau perbuatan kami yang tidak kurang menyenangkan kan ya, karena rombongan ini banyak Pak. Sebenarnya ini nih baru separuh ini karena entak ke hujan tadi, jadi mungkin nesu kan hujan. Jadi inilah, kalau misalnya tidak hujan tadi lumayan ini, kurasa cak hari Jumat ini isinya sampai ke belakang. Masya Allah, subhanallah. Jadi kami itu belajar, mohon maaf, permintaan maaf kami dari Ustadz Taharudin, sarjana pendidikan Islam, tidak bisa kumpul di sini karena beliau lagi tidak enak badan mungkin kan, jadi tidak baca ngisi pada subuh ini. Biasanya beliau tuh lah ngisi kan, atau didampingi Ustadz Arisman. Isi dari biker fisabilillah nih Pak Bu, ada yang setiap malam Kamis, setiap malam Jumat, setiap malam Sabtu full itu isian Ustadz itu, pembina kami itu. Belajar, kalau misalnya Bapak Ibu nak melo atau anak-anaknya nak gabung dengan kami kan, silakan Pak Bu, tanpa syarat kami ini. Hujan kali yang nak melo kan gabung dengan kami tanpa syarat Pak Bu. Jadi kamu itu kalau Bapak nak melo itu setiap hari Rebu malam Kamis kami belajar di tempat Ustadz Tahan itu. Belajar ngaji, belajar doa-doa, belajar berjanji, belajar macam-macam belajar. Khutbah Jumat, khotib segalanya ya. Kemudian kami itu subuhan masjid ke masjid yang lain, masjid ke pelosok-pelosok. Terkadang kami itu buka masjid dewe.
Iya. Allah juga. Lebat hujan. Jadi sampai mana tadi ya, lupa aku. Majelis ya. Ya, dari masjid ke masjid yang lain, jadi masjid yang ke pelosok-pelosok sampai kami itu buka masjid dewe. Azan ke rombongan kami ini dewe kan. Imamnya lah masjid kami dewe. Lah. Kadang tuh kan di pelosok. Jadi mohon maaf baik, misalnya di masjid-masjid yang lain itu ada yang rame, ada yang ndak katik nian kan. Nah itulah kami tuh di situ ngisinya, Pak Bu. Jadi kami tetap semangat biarpun mana kan. Mudah-mudahan biker fisabilillah ini insya Allah sampai ke luar negeri. Perjalanan kita ya, amin ya Allah. Allahu Akbar. Jadi sampai di sini dulu sambutan dari kami. Mohon maaf kedatangan kami ini mungkin ada khilaf salah. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kepada Ustadz Sesairi. Ini adalah artis Banyuasin. Ya, jangan lupa like and subscribe Ustadz Sesairi. Selanjutnya itu acara selanjutnya tausiah bersama Ustadz Arsman. Semoga menjadi tuntunan dan menjadi pelajaran bagi kita untuk sekalian. Nah, mari didengar. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Jihad beserta pengurus-pengurus yang lain, yang kami hormati Ketua Bikers Fisabilillah, yang kami hormati juga ibu-ibu ya, bapak-bapak, jemaah salat subuh Masjid Al-Jihad, dan yang kami sayangi dan yang kami banggakan teman-teman dari Bikers Fisabilillah yang insya Allah harapan dari bang saya tadi bilang ya, mudah-mudahan ini kami ya Bu ya tetap istiqomah ya kan untuk menjadi lebih baik. Yang jelas hadirin sekalian, Bapak Ibu, kami di Bikers Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik ya, bukan merasa lebih baik. Kalau merasa lebih baik, kesannya itu sombong, takabur, merasa lebih baik dari orang lain dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, artinya kita selalu mengintrospeksi diri kita, kita selalu muhasabah diri kita, kita tidak merasa puas dalam hal kebaikan yang kita lakukan. Jadi ada niat ingin terus berbuat baik, ada terus niat ingin memperbaiki diri. Ya, karena pada dasarnya Bapak Ibu dan sekalian, kita manusia ini kan tempatnya salah dan lupa ya. Banyak dosa, nggak itu kan? Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian, kami dari Bikers Fisabilillah kumpulan orang-orang, ada anak muda, ada yang tuh, ada mana tadi? Wahajar. KWC. Ada yang kata bang saya tadi, ada yang toko, para toko ya, ada toko mebel, ada toko baju, ada
mana ada tukang apa gunting rambut ya, ada artis. Nah ini artis Banyuasin ini. Kalau hadirin Bapak Ibu tidak tahu ini artis apa Bang? Maulana Project 2021 2001 ya 2001 ini raihnya paling banyak di YouTube. Iya, nak raih bagus ada dia nih, nak raih tidak bagus ada. Galang-galawak dia nih, jadi ustadz jadi bapak-bapak jadi. Cuma yang aku belum lihat jadi orang gila belum. Ketahuannya itu nih kan. Gila kan itu kan belum diomong lain jadi gila nih. Astagfirullahaladzim Bang Mursalin. Iya, nah jadi Bapak Ibu dan sekalian, kami di sini mohon doanya, mudah-mudahan kami dari Biker Fisabilillah yang biasanya ada guru kami juga, ada Ustadz Taharudin, biasanya beliau selalu hadir mendampingi kami. Yang mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan beliau ya, dengan Ustadz Taharudin, yang Masya Allah beliau berdakwah begitu semangatnya. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat ya kan, selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan yang insya Allah itu merupakan kebaikan bagi beliau sendiri untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang penuh barokah ini dan ya di Ramadan yang pertama ini kita sudah memasuki bulan Ramadan ya kan, diiringi hujan-hujan yang mudah-mudahan ini merupakan suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nah, diturunkannya rahmat Allah berupa hujan ini menjadi mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk dekat pada Allah. Ya, kita diberikan kesehatan pada hari ini ya, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani ya kan, sehingga kita dapat berkumpul mengikuti majelis taklim ya pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita Bapak Ibu sekalian ya, berkah yang kita cari seperti nama tokonya ketua kita ya, berkah ya, toko berkah, promosi juga gitu ya, toko berkah. Jadi kalau Bapak Ibu nak beli apa elektronik, kursi, nak lebaran kaki kan, nah dengan beliau bisa toko berkah. Nggak jauh-jauh di dekat pasar lah, dekat simpang pasar itu kan, nah cari Pak toko berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Amin. Sesuai dengan namanya. Salawat dan salam hadirin sekalian, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau merupakan suri tauladan yang patut kita contoh dalam kehidupan kita. Baik perkataan beliau, perbuatan beliau, insya Allah ya, dengan kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, ya kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kali ketiga ya kita di sini ya. Pada saat itu saya juga nggak ikut ya. Mungkin teman-teman dari Biker, kita sudah Biker subuhan belum ya? Masih subuhan ya. Ya. Ini kali ketiga Biker Fisabilillah ditakdirkan oleh Allah hadir di sini. Ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti kita akan terus bisa berjumpa, bisa bertemu, ya kan? Karena ini salah satu ajang kita untuk mempererat tali persaudaraan dengan kita. Karena dengan bersaudara, dengan kita menyambung tali satu rahmi, ini akan memanjangkan umur kita, akan memperlancar rezeki kita, ya kan? Mudah-mudahan dengan ditakdirkannya oleh Allah, kita bisa berjumpa ini menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan rezeki, ya kan? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tidak banyak yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, hanya sedikit yang kami sampaikan. Namun terlebih dahulu berbicaranya kami di sini Pak, ya Bu ya, Bang Say, bukan kami menggurui Bu, ya, bukan kami merasa hebat, ya kan, bukan kami merasa paling pintar, bukan, ya, tapi di sini insya Allah apa yang kami ketahui, ya kan, apa yang kami pahami insya Allah akan kami sampaikan. Tapi apa yang tidak kami pahami, ya, ini sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman Bikers. Insya Allah kami akan belajar lagi,
Karena dalam hidup ini Bu, kita tidak putus-putusnya untuk belajar. Ya, sejak dari buayan sampai liang lahat, akhir kehidupan kita. Artinya ketika belajar ini tidak pandang usia Bu. Ya Pak ya, hadirin sekalian, tidak pandang usia, tidak pandang umur, tidak pandang tua atau muda, ya. Makanya di Baik Fisabilillah ini tidak hanya pemuda saja Bu, ada yang lebih dewasa, ada yang sedang-sedang saja, ada yang paling kecil, ya kan? Ya mungkin kata bang saya tadi, ya karena cuacanya yang tidak mendukung, akhirnya banyak yang tidak hadir di sini. Biasanya kalau hadir bisa penuh masjid, ya. Tapi ini karena sebagian, alhamdulillah, ya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita sudah masuki bulan Ramadan. Ya, ini hari yang pertama. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu dan sekalian, mungkin di antara kita ya ada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan untuk hadir di bulan Ramadan. Mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini merupakan satu nikmat yang patut kita syukur Bapak Ibu dan sekalian. Karena ini menjadi pelajaran bagi kita. Banyak saudara-saudara kita yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada yang berjumpa tapi tidak bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, misal sakit, ya sakit yang menaun yang tidak bisa memungkinkan untuk dia untuk berpuasa. Tetapi di sisi lain kita diberikan kesehatan oleh Allah bisa berpuasa. Ini harus kita pergunakan waktu sebaik-baik mungkin karena perjalanan kita masih panjang Bang ya. Setelah ini masih ada 29 hari lagi. Kalau enggak digenapkan 30. Iya. Artinya masih panjang lagi. Ini baru awal kita untuk menjalankan ibadah Ramadan kita. Jadi kita pergunakan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu Bapak Ibu dan sekalian kapan waktu ajal menyebut kita, ya kan? Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita pergunakan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, berkaitan dengan bulan puasa, berkaitan dengan ibadah puasa. Ada salah satu anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah, sunnah Rasulullah. Sahur tidak Bang tadi Bang? Sahur semua insya Allah ya. Nah, salah satu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu sahur. Ya, saya kira pasti Bapak Ibu hadirin sekalian semuanya pasti sahur karena ini kan pertama ya. Biasanya tuh yang pertama tuh pasti yang ditunggu-tunggu biasanya. Nah, tidak tahu nanti pertengahan Ramadan ada yang kesiangan ya, lupa sahur kayak itu kan. Nah, kalau yang pertama-tama ini awal-awal puasa ini pasti bangun kalau itu. Kenapa? Karena ditunggu-tunggu nih kayak itu ya. Nah, ya, ada sabda Rasulullah berkaitan dengan sahur Bapak Ibu sekalian. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakah. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada apa? Ada keberkahan, balik keberkah lagi. Ya, ada keberkahan. Nah, hadirin sekalian, dari hadis ini ya, bahwasanya kita selaku orang yang berpuasa sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk bersahur. Kenapa? Karena di dalam sahur itu banyak sekali keutamaan, banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi ceritanya hari ini kita bahas tentang keutamaan sahur. Ya, keutamaan keberkahan yang ada dalam sahur. Apa kira-kira keutamaan sahur? Nah, ini banyak sebenarnya. Kayak kita sebut ke berapa baik semampunya kita. Ya, seadanya waktu kita. Apa yang pertama? Keutamaan dari sahur itu, yakni waktu sahur itu paling baik untuk apa Bang? Untuk berdoa. Nah, jadi waktu sahur itu bukan kita makan sahur Bu, bukan nak makan sahur Jadi salah satu keutamaan sahur itu adalah untuk berdoa. Ya. Apa itu doa? Apa itu doa Bang? Kira-kira. Oh, doa ini bentuk penghambaan kita kepada Allah. Doa merupakan bentuk permohonan kita kepada Allah. Doa merupakan bentuk permintaan kita kepada Allah. Setiap manusia pasti punya harapan kan? Ada Bang harapan? Ada. Pengen bini 2 misal? Tidak.
Punya keinginan kan? Ya. Punya keinginan pengen hidup sehat ya Bu ya, pengen kayo ya kan, pengen selamat ya dak, pengen cepat dapat jodoh ya Bang ya, Wak Najib, yang jomblo-jomblo nih ya, kalau pengen dapat cewek yang soleha, yang cewek pengen dapat cowok yang soleha, yuk utarakan semua permohonan itu melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini bentuk penghambaan kita kepada Allah. Artinya kita tidak berkuasa terhadap apa yang kita harapkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kuasa kecuali kekuasaan Allah. Kita tidak pacak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mewujudkan harapan kita. Kita cuma berusaha saja. Salah satunya dengan doa. Iya, doa. Makanya di waktu sahur paling tepat kalau kita ingin berdoa. Ya. Jadi di baik kesini banyak jomblo-jomblo, yang jomblo-jomblo ini ya. Apa? Biasa baik. Biasa baik. Enggak usah grogi ginian. Promo dikit kalau. Iya. Jadi inilah doa. Doa'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ya, jangan takut Bapak Ibu sekalian tidak ada terwujudnya ya. Allah pasti akan mewujudkan harapan kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, dikabulkannya itu yang masih tanya-tanya, apa segera disegerakan oleh Allah, apa nanti di akhirat, kita tidak tahu. Ya, yang penting kita berhusnuzon kepada Allah. Setiap apa yang kita doakan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya, pengen hidup selamat, ya, pengen hidup selamat dunia dan akhirat, ya kan. Semuanya kita utarakan melalui doa-doa kita, ya. Jangan nanti habis sholat istilahnya itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngamur langsung. Banyak kayak itu ya, banyak kayak itu Bu, ya. Sudah sholat kayak tidak butuh sama Allah, langsung lari, ya. Seakan-akan ya dia sudah bisa mewujudkan harapannya, padahal kita ini lemah Bapak Ibu sekalian, ya. Khuliqal insana dha'ifa. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, lemah di sini ya kita bergantung kepada Allah. Harapan kita itu ya Allah yang akan mewujudkan. Ya, keinginan kita itu ya Allah akan mewujudkan. Pengen banyak harta, pengen hidup berkah, pengen hidup bahagia, ya semuanya kita minta sama Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan. Salah satu waktu yang paling tepat untuk berdoa yakni pada waktu sahur. Jadi Bu itu. Jadi yang pertama, sahur itu ada keberkahannya. Mengapa? Karena di waktu sahur itu paling bagus, paling utama untuk berdoa. Ketika sahur, cuman banyak baca niat sahur tuh Bang? Nawaitu Samaudin. Nawaitu Saudin. Nawaitu Samaudin an adai fardhusari Ramadhana hazisanati lillahi ta'ala. Ketika baca niat itu pinta Bu, jangan langsung makan. Jangan langsung makan, pinta apa yang kita pinta. Ya, inti-inti yang kita pinta. Ya, nah dapat bini dua misalnya kayak itu kan, aminkan saja. Dapat anak lagi misalnya kayak itu ya, amin. Dapat bini soleha, ya kan, amin. Cepat diijabah. Amin. Ya itu cepat sekali, karena pada waktu itu adalah waktu yang mustajab sekali Bapak Ibu sekalian, diijabah oleh Allah doa-doa kita. Nah ini yang pertama, keutamaan sahur, keberkahan dalam sahur itu yang pertama, waktu paling tepat untuk kita berdoa. Ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah kuncinya ibadah. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua keutamaan sahur, ya, keutamaan waktu sahur. Ya ini waktu sahur paling baik, paling utama untuk kita beristighfar. Beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Apa artinya Bang? Aku Astaghfirullahaladzim.
aku minta ampun ya. Iya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua ini adalah waktu sahur adalah waktu yang paling utama untuk kita perbanyak istighfar. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebanyak-banyaknya kita. Karena istighfar inilah bentuk permohonan ampunan kita kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita ini manusia banyak dosa, Bu. Banyak salah. Ya, al-insanu mahallu khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, dosa. Nah, jadi kita memohon ampun kepada Allah, ya. Baik dosa-dosa yang kita tidak sengaja, terlebih lagi yang sengaja. Ya. Terkadang ya Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita berbicara, ya kan, terkadang kita tidak sengaja menyakiti hati orang, ya kan. Terkadang kalau kita berbuat, ada saja mungkin perbuatan kita ada yang menyinggung hati orang. Saya pun mungkin yang berbicara di depan ini, ya, mungkin ada yang tersinggung ya, Bang ya. Mungkin Bang saya tersinggung gara-gara disuruh berminwa misalnya umpama kan. Ya, takut itu nanti. Nah, nanti Bang saya tidak senang, dosa aku. Ya dah, tapi kita candaan ya. Jangan damai hati. Damai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada konteks istighfar kita tadi, bahwasanya kita ini adalah manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Ya dah. Tidak ada manusia yang sempurna hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Sebaik-baik manusia pasti ada dosanya, pasti ada salahnya. Ya. Kita beruntung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan semuanya ada dosa, tapi dijaga oleh Allah, ditutup oleh Allah dosa-dosa kita, aib-aib kita. Nah, makanya kita selalu dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita mengakui kezaliman diri kita. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dengan kita berbanyak istighfar, ini bentuk penyadaran diri kita bahwasanya kita ini adalah manusia yang penuh dengan salah, manusia penuh yang dosa. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan dengan dosa yang kita lakukan, istilahnya itu bisa menjadikan kita lebih baik ya. Ya, kita bisa sadar terhadap kesalahan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada salahnya. Ya, kata Bang Haji Roma Irama itu, orang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik itu orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia sadar akan kesalahannya, lalu memperbaikinya. Itu. Jadi jangan dikira orang yang baik itu tidak pernah melakukan kesalahan. Ya dah. Ini sudah sering kami bilang, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, ya kan? Mungkin dia dalam keadaan ketika dia berbuat dosa itu, dia belum mendapatkan hidayah dari Allah. Tetapi ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, nah, ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, bisa jadi dia akan lebih baik. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian, kita cukup berdoa saja, mudah-mudahan diri kita khususnya ya terhindar dari dosa, terhindar dari kesalahan-kesalahan ya, sehingga kita selalu untuk istiqomah untuk berbuat baik. Ini yang kedua hadirin sekalian ya, dari keutamaan dalam waktu sahur. Yang pertama tadi apa, Bang? Doa. Waktu paling bagus untuk berdoa. Dan yang kedua tadi apa? Istighfar. Paling banyak waktu untuk beristighfar. Nah, yang ketiga bacanya ya. Yang ketiga adalah dengan kita sahur, di waktu sahur itu, maka kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena kan ini merupakan anjuran Rasulullah ya, merupakan sunnah Rasulullah yang diperintahkan kepada kita. Ketika kita bersahur, ya kan, maka kita akan mendapat syafaatnya. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Semuanya pasti mau untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan hadirin sekalian, ya, kita tetap istiqomah dalam hal kebaikan, apalagi kita sekarang ini awal-awal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita akan sampai di hari kemenangan kita dan terus
berlanjut pada Ramadan berikutnya kita selalu bersama. Amin Allahumma amin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit dari keutamaan sahur. Sebenarnya banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah ketika saya baca itu dalam beberapa referensi lebih dari 20 keutamaan dari waktu sahur ya. Yang pertama tadi apa yang kami sebutkan, yaitu waktu sahur paling bagus untuk berdoa. Yang kedua untuk beristighfar, dan yang ketiga insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Bermanfaat tidak hanya untuk kami pribadi tapi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Arisman, semoga menjadi tuntunan dan pelajaran hidup bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Arisman. Ustaz Arisman sendiri. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأولاده شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتحنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah, sebelum acara ini kita tutup, marilah kita bersama-sama beristighfar untuk diri kita sendiri, baik pun kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Beristighfar, ikuti setelah saya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, untuk ini terima kasih atas kepengurusan Masjid Al Jihad atas keberkahannya.
Saya selaku pembawa acara meminta maaf atas kesalahannya, dan marilah kita tutup dengan acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak Sairi makan jadi lap. Kalau ada kata salah saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.